Shalom, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan anugerah dan kemurahan-Nya. Ya, karena hari-hari ini ya kita melihat bahwa situasi kadang-kadang tidak memungkinkan dengan cuaca hujan dan lain sebagainya. Ya, nah saudaraku, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, jalan menikmati kasih karunia. Jadi jalan untuk menikmati, jalan untuk memperoleh kasih karunia. Nah, apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma bagi ada yang di atas kita levelnya. Mungkin majikan, atau kita kasih hadiah. Ya. Tetapi dalam hal ini, kasih karunia ini diarahkan kepada kemurahan Tuhan. Ya. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada kita dengan cara yang cuma-cuma. Ya. Haleluya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 38 sampai yang ke-39. Nah, di situ dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah. Ini pada zamannya Nuh, ya. Jadi pada saat itu manusia sebelum air bah, banjir besar datang melanda dunia ini, nah mereka disibukkan dengan makan dan minum. Artinya mereka pesta pora dan satu lagi kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak sadar kalau air bah itu akan datang. Mereka disibukkan dengan namanya pesta pora, kawin, mengawinkan, ya, hidup di dalam percabulan dan lain sebagainya, tanpa mereka sadari bahwa musibah akan datang, ya. Dan mereka tidak tahu. Nah, ini bodohnya. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang yang pertama kali sebagai juru selamat. Ya, yang kita peringati setiap tahun. Hari-hari ini sudah banyak yang merayakan Natal, ibadah Natal di tempatnya. Tinggal kita yang belum. Tunggu tanggal 22 besok. Nah, saudara, kedatangan Yesus yang pertama kali itu datang sebagai juru selamat, menyelamatkan orang berdosa. Tetapi setelah dia disalibkan, kemudian dikuburkan, dia bangkit dan naik ke surga, maka nanti dia akan datang kembali. Bukan untuk menyelamatkan manusia, tidak. Kedatangannya yang kedua kali itu untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Tapi sebelum hal itu terjadi, akan terjadi sesuatu masalah yang sangat besar di bumi ini. Ya, bencana alam terjadi, peperangan di mana-mana terjadi, dan segala macam bentuk. Nah, tetapi sayangnya banyak orang nggak ngerti, banyak orang nggak sadar. Ya, mereka asik tetap di dalam pergumulan dosanya. Nah, saudara,
Di dalam Matius pasal 16 ayat 2 dan 3, di situ Tuhan Yesus juga mengatakan, tetapi jawab Yesus, pada petang hari, sore hari, karena langit merah, kamu berkata, oh harinya cerah, terang loh, kalau udan, ayo kita keluar. Nah, kamu tahu kalau langit cerah berarti tidak akan hujan, ya. Nah, tetapi pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk, nggak usah keluar. Banyak orang pinter loh, ya, bisa mengetahui cuaca, ya, kadang-kadang malah bisa memperhitungkan. Mereka mengerti, paham, ahli di situ. Tetapi Tuhan berkata, rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara lihat apa yang terjadi ini bukan kebetulan. Tanda-tanda zaman artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Ya, banyak hal yang terjadi, sakit penyakit, musibah, ya, mana ada gempa bumi, banjir, ya. Dan lagi itu bukan kebetulan, tetapi inilah pertanda awal menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tidak akan ada seorang pun yang diselamatkan. Nah, pada zaman Nuh itu terjadi musibah yang sangat besar, banjir melanda seluruh bumi, orang semua mati. Tetapi luar biasanya, Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh beserta keluarganya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Yang lain mati kena musibah banjir, tapi Nuh dan keluarganya selamat. Ini saudara, ini anugerah yang sangat besar sekali, ya. Nah, kenapa Nuh bisa menikmati kasih karunia? Karena dia memiliki relasi, hubungan dengan kebenaran, ya. Jadi dia punya relasi, punya hubungan dengan yang namanya kebenaran. Nah, apa kebenaran itu? Ya, banyak orang Indonesia juga nggak ngerti loh. Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran? Ya, nah kebenaran ini yang tadi saya sebutkan, bahwa kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia. Banjir melanda sedemikian rupa, tapi dia dan keluarganya diselamatkan karena punya hubungan dengan yang namanya kebenaran. Nah, apakah kebenaran itu? Ya, dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya. Jadi dikatakan bahwa yang dimaksudkan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, ya, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita perhatikan di sini, saudara, relasi Nuh dengan kebenaran, artinya hubungannya dengan firman.
Jadi punya hubungan dengan firman Allah, ya. Nah, firman Allah, kebenaran itu adalah firman. Sedangkan firman itu sendiri siapa? Yohanes pasal 1 ayat 1. Di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wow. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana hubungan relasi Nuh itu sampai dia mendapatkan kasih karunia bukan dengan orang-orang duniawi yang pada saat itu sangat rusak moralnya, tapi ternyata dia punya hubungan dengan Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Nah, saudara, sejauh mana hubungan atau relasi Nuh itu dengan kebenaran? Sejauh mana hubungan Nuh itu dengan Allah? Sampai dia bisa menikmati kasih anugerahnya, kasih karunia-Nya. Ya, jadi artinya hubungan itu tidak sekedar hubungan biasa-biasa saja. Ya, baik, kita akan perhatikan bahwa hubungan Nuh dengan kebenaran itu, yang pertama, ia mengenal kebenaran. Dia kenal kebenaran. Yang kedua, tidak hanya kenal, tapi dia hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, ia memberitakan kebenaran. Ada 3 hal. Ya, relasinya, ya, hubungannya dengan Allah, dengan kebenaran itu, ya. Mengenal kebenaran. Artinya, karena kebenaran tadi adalah firman, ya, dan firman itu adalah Allah, maka dia mengenal siapa yang berfirman. Ini hebatnya. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena dia mengenal firman itu. Dia mengenal Allah. Saudara, inilah kalau kita yang menikmati kasih karunia sebagai janji daripada Tuhan, mari kita memahami, mengenal firman. Ya. Kita akan membaca Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai yang ke-14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Allah berfirman. Nuh belum pernah lihat Allah loh. Karena Allah memang tidak bisa dilihat. Tetapi ketika dia mendengar firman itu, kita akan lihat responnya. Ya. Nah, Tuhan perintahkan, karena kejahatan mereka sekarang, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal. Artinya pakai til, gitu ya. Dari luar, dari dalamnya. Jadi ketika kayu itu dibuat menjadi perahu, maka sambungannya itu harus ditempul, istilahnya gitu, supaya air itu jangan masuk. Ini perintah Tuhan. Tatkala kejahatan begitu banyak, ternyata Nuh punya komunikasi dengan Allah. Itulah. Dia belum pernah melihat Allah, tapi dia paham tentang Allah, dia mengenal tentang Allah. Ketika Allah berfirman, ya, untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia.
Allah berfirman, aku akan menghancurkan, aku akan menghabiskan manusia durhaka. Tetapi untuk kamu, sekarang buatlah bahtera. Bahtera itu perahu yang besar, ya. Apa kalau tidak salah 300 hasta itu panjangnya. Ya. Pokoknya iya begitu besar sampai nanti bisa menampung 6 orang dan juga binatang-binatang jantan dan betina. Kau buat itu dari kayu dan membuatnya tidak boleh sembarangan kayu gofir. Kamu buat berpetak-petak, artinya untuk kamar, jangan sampai nanti tidur mereka di kapal di bahtera itu bareng sama binatang, ya. Jadi binatangnya disisihkan sendiri. Nah ini orang-orangnya ada kamarnya sendiri. Buatlah berpetak-petak. Nggak cocok, nggak masuk akal. Loh sekarang loh nggak ada air suruh buat perahu. Di bukit lagi. Kira-kira gimana kalau saudara merenungkan ini? Masuk akal enggak perintah Tuhan ini? Tapi hebatnya Nuh ini, saudaraku ya, dalam pasal 6 Kejadian ini ayat yang ke-22, di situ dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat, cocok, persis seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Hebatnya, dia belum pernah melihat Allah, hanya mendengar suara firman, tapi dia percaya ya kepada firman Allah. Saudara, hubungan yang sedemikian sangat luar biasa. Ya, bagaimana saudara punya kaitan, punya hubungan dengan firman Allah? Sering mendengar firman dalam arti rajin beribadah. Sering baca firman, kayaknya kalah sudah. Ya, kalau baca sudah tidak mungkin lagi ya, Alkitab sudah jarang dibuka, sekarang disimpan aja. Kalaupun di HP itu ada aplikasi Alkitab, maka yang lebih banyak adalah drama Korea yang ditonton, yang lucu-lucu sambil ngakak-ngakak gitu ya. Tapi ayat firman Allah belum tentu mendapatkan perhatian. Nah tetapi Nuh itu hebat, dia dengarkan perkataan Allah, ada komunikasi dengan Allah, dengan firman, dengan kebenaran itu. Dan tidak hanya demikian saja, maka dia taati perintah Tuhan. Luar biasa. Sebagian di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-20, di situ dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan, dikuatkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Utusannya, ya kita tidak mungkin mendengar suara langsung. Aku kita sendiri, tadi, saya lari terbirit-birit kita. Ya, nggak mungkin bisa secara langsung. Ya. Tetapi itu disampaikan oleh para nabi, utusannya. Kapan bisa mendengar? Kalau saudara rajin beribadah. Saudara tidak berada di zaman akhir loh. Melalui firman Allah kita bisa tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Ya, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Ini saudara alasannya. Kenapa Nuh kemudian bertindak mengerjakannya? Karena dia memperhatikan firman ini. Walaupun menurut perhitungan manusia tidak masuk akal. Ya, bayangkan di daratan disuruh membuat perahu yang ada air.
Tapi saudara melihat kenyataannya, kemudian Tuhan kirimkan hujan deras dan banjir melanda seluruh bumi. Dan orang-orang mati semua kecuali yang ada di dalam bahtera itu. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Saudara, kita punya hubungan enggak dengan firman Allah dengan benar? Karena firman itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Bagaimana? Nuh mendapat kasih karunia karena dia mengenal Allah. Sebab itu dia hargai firman-Nya. Karena dia kenal. Ayo, kalau saya kenal saudara, saya ngomong apa saudara kemudian, wah, no, reckon you. Tidak. Pasti kita menghargai, karena apa? Kenal. Kalaupun mungkin saudara nggak dengar saya jelas, pasti apa tadi? Nah, ya. Sama seperti saya kalau ada orang ngomong, sebentar, apa? Apalagi kalau saya pergi apotek, ada batasan itu kelambu plastik, cuma ada lubang kecil gini saja. Penjualnya ngomong saya nggak dengar. Apa? Nah, ya, karena saya akrab dengan yang punya apotek itu, ya kadang-kadang ya itu dia, kalau saya ada kekurangan pengertian, datang ke sana, tanya, nih, aku mengobati itu loh. Ya, oh itu untuk ini, oh untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kenapa ada komunikasi? Karena kenal. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Sebab itu dengar, perhatikan kalau firman Allah disampaikan. Sekali lagi, untung gereja kecil. Nah iya, kelihatan kok dari sini satu persatu. Ya, jadi saudaraku, yang terutama kata Petrus, harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah ini saudara, ini memang khususnya bagi para pemberita-pemberita firman Allah, atau kadang-kadang jemaat sendiri seringkali salah menafsirkan. Maksudnya itu begini, arahnya ke sana. Hati-hati. Ya. Jadi kalau penafsirannya salah, itu berarti sama dengan tidak melakukan firman. Ya. Sama peristiwa seperti Musa diperintahkan oleh Tuhan, ya. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-10, di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau beserta dengan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Nah, pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut, karena mereka keluar dari negeri Mesir itu berada di padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Kan ada air. Mereka sudah mulai ngomel sama Musa yang nuntut sedemikian rupa. Akhirnya Allah berfirman, Musa dan Harun, ambil tongkatmu, kumpulkan bangsa Israel itu, ya. Dan kemudian kalau mereka sudah kumpul, katakanlah kepada bukit, kumpul di depan bukit, ya. Demikianlah engkau mengeluarkan air itu dari bukit. Jadi ngomonglah sama bukit itu, maka akan keluar air, ya, dan akan memberi minum umat itu serta ternaknya. Luar biasa. Jadi Allah itu sanggup memelihara, saudara. Ya,
Jadi Musa akhirnya ketika dia mendengar salah menafsirkan. Sebab itu jangan diputar-putar ya firman Allah. Firman Allah itu iya dan amin. Seringkali kita menyimpangkan. Nah, apa yang kemudian terjadi? Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada orang-orang itu. Dikatakan, dengarlah kepadaku, hei, kamu orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Terjadi penyimpangan kan? Ayo, di mana letaknya penyimpangannya? Hah? Suruh berkata kepada batu, bukit. Tapi ternyata dia berkata kepada jemaat. Waduh, emosi lagi. Nah, ini salah, saudara. Ya, jadi terjadi penyimpangan di sini. Firman Allah yang kita kenal itu jangan ditafsirkan, dikerjakan menurut pengertian kita sendiri. Kita harus pelajari dengan benar, pahami dengan benar. Kenapa Nuh diberkati Tuhan dan mendapat kasih karunia? Ketika ia dapat perintah itu, dia kerjakan sesuai, persis, cocok dengan perintah Tuhan. Nah, seringkali kenapa kita punya masalah dalam hidup ini? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak mengerjakan persis seperti firman Tuhan. Malah kita berpikir pendapat kita lebih benar. Oh, musuhnya begini, oh, musuhnya begitu. Tidak. Nuh tidak seperti itu. Jadi kenapa mendapat kasih karunia? Karena dia mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Sedangkan firman itu adalah Allah. Mengenal Allah. Haleluya. Nah, yang kedua, tadi dikatakan tidak hanya sekedar mengenal, tapi hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Hidup bergaul dengan Allah. Akrab dengan Allah. Tadi saya kasih gambaran, saudara kenal sama saya. Ya, pasti saudara akan perhatikan perkataan saya kan? Tapi itu tidak cukup begitu. Ada hubungan yang karib, akrab, bergaul. Jadi kalau ada pergaulan pasti ada apa ya? Hubungan batin yang begitu kuat. Kalau sering bergaul kan, mencurahkan isi hati kepada satu dengan yang lain. Nah, hidup Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan inilah riwayat Nuh itu. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Tidak hanya sekedar kenal dengan Allahnya, tetapi dia bergaul karib. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, kalau sudah bergaul karib itu, wow, kadang-kadang saling mengungkapkan ya isi hati masing-masing. Saudara, demikian pula dengan kita. Kalau kita tidak hanya ngerti firman Allah, dengar firman Allah, tapi apakah saudara bergaul dengan Allah? Artinya tiap-tiap hari selalu ada hubungan dengan
Allah. Namanya bergaul. Tidak ada seminggu sekali, saudara. Ketemu seminggu sekali. Ya, kadang-kadang nggak menikmati hubungan, ya, pergaulan dengan Allah di tengah-tengah ibadah. Karena disibukkan dengan kepentingannya sendiri. Seminggu sekali. Kenal memang sama Tuhannya. Tapi pergaulan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, kurang. Betul. Siapa yang biasa berdoa? Tidak ada yang angkat tangan, berarti bangun tidur. Terus makan. Kalau mau tidur biasanya nggak berdoa karena sudah capek ngantuk. Kalau bangun tidur itu pasti. Tapi kalau makan nggak lupa. Harus. Ya. Tapi kalau makan paling doanya singkat ya. Tuhan Yesus, terima kasih saya mau makan. Amin. Cukup begitu kan? Nggak mungkin doa 1 jam kan? Dirubung semut panganane. Nah, seringkali ini pergaulan ini penting, saudaraku. Komunikasi dengan Allah itu penting. Baca Alkitab, dengar firman Allah, rajin berdoa. Nah, seringkali kalau ibadah sih setia. Doa yang kurang. Ayo saudara, kita galakkan lagi kebiasaan berdoa ya. Jadi berdoa itu dalam arti bukan hanya berdoa kalau waktu makan, mau tidur, bangun tidur, ya tidak. Tapi berdoa itu, ya, gunakan kesempatan untuk bisa bergumul dengan Tuhan. Haleluya. Nah, artinya bahwa hidup bergaul dengan Tuhan yang adalah firman, yang adalah kebenaran, itu kebenaran itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Dan nggak terpisah. Di mana ada kita, di situ ada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan sampai kita tidak memiliki hubungan dengan Allah, ya. Jadi kebenaran itu menjadi bagian di dalam hidupnya, sehingga sebagai orang Kristen kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran lain. Ini penting, saudara. Ya. Banyak ajaran-ajaran lain yang kemudian menyimpang dari kebenaran firman Allah. Nanti akibatnya fatal, saudara. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan di situ, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima, itulah firman Allah yang kita telah terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, berpegang kepada kebenaran. Jadi kebenaran jangan dilepaskan, kemudian kita mengikuti ajaran-ajaran lain, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 16, di situ dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi saudara, kalau saudara mau masuk ke gereja, dengan hanya sekedar masuk, di sini organisasinya kuat, di sini jemaatnya banyak, enggak salah. Tapi kalau itu yang menjadi landasan, menjadi dasar saudara untuk datang beribadah, salah. Karena terkadang banyak hamba-hamba Tuhan itu menyimpang ajarannya. Ya, benar saudara. Sehingga kalau saudara lihat di postingan-postingan saling berdebat satu dengan yang lain, sampai saya, kok seperti ini ya. Sebab itu kita tetap awasi ajaran kita, ya, bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu
dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk hidup bergaul dengan Allah, mendengar firman-Nya dengan benar, hubungan secara pribadi dengan Allah. Ya, setiap hari kita selalu menggunakan waktu kita untuk berdoa. Mungkin orang nggak lihat kita kalau kita sedang berdoa. Ya, bahkan itu cocok dengan ajaran Tuhan. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik, supaya dilihat orang. Ya, aku bersyukur kepadamu, karena aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membayar 1/10. Aku tidak sama seperti orang lain atau pemungut cukai ini. Ya, seringkali memuji diri di hadapan Allah. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah begitu, maka balaslah aku Tuhan. Nah, mungkin gitu ya. Ujung-ujungnya minta diberkati. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Alkitab dikatakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah. Karena Tuhan melihat orang yang berdoa, ya, yang tidak sok pamer. Doa itu tahu di tempat yang tersembunyi sekalipun kita berdoa. Tentu, saudaraku, apa yang Tuhan ajarkan, jangan sampai terjadi penyimpangan, ya. Nah, kembali kepada kasus siapa ini, Musa. Ya, kan tadi disuruh untuk berkata kepada batu supaya airnya keluar, tapi dia menyimpang. Dia yang ngomong kepada batu, tapi ngomong kepada umat Israel dengan kemarahan, dengan geram karena ada jengkel. Nah, ini seringkali kesempatan kalau khotbah itu kalau sedang jengkel itu dimunculkan. Saudara-saudara, kenapa nggak disampaikan dengan yang baik saja sesuai dengan firman Allah? Nah, Musa salah. Jadi yang pertama, dia tidak ngomong kepada batu, tapi ngomong kepada umat dengan kemarahan. Dan yang kedua, di Bilangan pasal 20 ayat 11 dan 12, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Wah, airnya melimpah. Setelah Musa mengambil tongkat, maka batu itu dipukul 2 kali. Dah! Dah! Air mengalir. Kayaknya hebat ya. Musa bisa mengerjakan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan waktu itu? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Loh, di mana letak kesalahannya? Kan kenyataannya air keluar. Janji Allah tidak akan bisa dibatalkan, tidak bisa dibatasi. Kalau Allah menjanjikan untuk memelihara melalui air yang keluar dari batu, maka itu akan terjadi. Tetapi yang salah adalah hamba Tuhannya. Pendetanya ini yang salah. Tuhan berfirman, berkatalah kepada batu. Tapi apa yang terjadi? Yang dikerjakan oleh Musa penyimpangan dari firman Allah. Dia ambil tongkatnya, tapi tidak ngomong sama batu, tapi batu dipukul. Ceras, nerdek. Tuhan suruh ngomong saja, tapi kenapa dipukul? Nah ini saudara, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, ya dalam arti pemimpin rohani di sini, ya dengan belajar ini tadi, saya jadi gentar dalam hidup ini. Karena kesalahan ini bukan kepada jemaat,
Tetapi pendetanya ini loh yang tidak nurut firman Allah. Ya. Banyak pendeta nggak nurut sama firman Allah. Ya. Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Ngajar pinter sih. Tapi melakukan praktek dari firman Allah itu dia tidak bisa mengerjakan. Ngomong kepada batu, maka air akan keluar. Tapi apa yang terjadi? Batu dipukul. Cocok enggak dengan perintah Tuhan? Nah, itulah sebabnya kemudian dikatakan oleh Tuhan, kamu nggak percaya dan tidak menghargai kekudusan daripada Tuhan. Akibatnya, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepemimpinannya tidak berlanjut. Dan dia tidak bisa membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun masuk ke negeri perjanjian. Dia tidak bisa membawa, kenapa? Dia mati. Dan ternyata memang Musa mati di atas gunung Nebo. Jadi saudara, tidak hanya mengenal saja kebenaran, tidak hanya tahu saja tentang Allah, tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita bergaul karib dengan Allah. Orang yang bergaul karib itu melakukan segala perintahnya, tidak menyimpang. Ya, jadi jangan berpikir bahwa pendeta-pendeta tidak ada penyimpangan. Tapi jangan pula berpikir bahwa pendeta itu nyimpang apalagi saya, nggak apa-apa. Jangan, saudara. Jangan ikut-ikutan. Kalau saudara ingin menikmati kasih karunia Allah, ayo tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang pertama tadi dia mengenal akan kebenaran, artinya dia mengenal akan Allah, tapi tidak cukup kenal, tapi bergaul karib, ya, bergaul akrab, sehingga ada ungkapan-ungkapan yang bisa kita keluarkan, ya, dengan keyakinan bahwa sahabat kita mungkin seperti itu akan bisa menolong. Karena apa? Bergaul akrab. Nah, bagaimana pergaulan saudara dengan Allah sampai hari ini? Ya, Allah itu mengetahui loh kalau kita dalam beban, dalam penderitaan. Ya, kenapa nggak kita curahkan saja? Kita sampaikan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Kenapa? Bapak kita di surga itu sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi di sini pentingnya, saudaraku ya, kita bukan hanya cukup jadi orang Kristen saja yang setia, bisa dikenal oleh orang, orang Kristen lo, tiap minggu ke gereja. Nggak cukup sampai di situ. Kenalilah Allah kita, pahamilah apa maksudnya, apa rencananya, apa yang menjadi keinginannya kita pahami. Dan untuk bisa lebih memahami, kita bergaul karib, akrab dengan Tuhan. Anda bukan saja mengenal kebenaran, tetapi dia juga hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi tidak peduli hamba Tuhan seperti Musa, bisa mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan yang ketiga adalah memberitakan kebenaran. Kenapa Anda mendapat kasih karunia? Karena keselamatan, anugerah yang dia dapatkan, dia tidak nikmati sendiri, saudara, tapi dia saksikan, dia beritakan, ya. Jadi kasih karunia itu harus dibagikan kepada semua orang. Jangan diambil sendiri, saudaraku, karena orang lain juga membutuhkan kasih karunia. Mungkin mereka belum pernah melihat atau mendengar caranya mendapatkan kasih karunia. Nah, kita yang sudah memperoleh ini, ada tanggung jawab kita
beritakan, bagikan kasih karunia ini kepada orang lain. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, di situ dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, jadi Allah menghancurkan dengan banjir yang besar itu dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Di mana letak keistimewaannya? Tadi kita sebutkan dia mengenal Allah, bergaul dengan Allah, dan yang ketiga, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nah, jadi Nuh itu bukan berarti kalau sudah ketika membuat perahu mungkin diolok-olok, disindir, dihina oleh orang banyak, ini orang bodoh ini membuat perahu di daratan dan lain sebagainya, dan dia mengerjakan sendiri beserta dengan anak-anaknya semua. Mungkin diolok, dihina, disindir. Tetapi Nuh di sini ternyata dia juga memberitakan kebenaran itu. Tapi sayang mereka nggak mau dengar. Itu urusan mereka. Tapi kita punya kesempatan loh hari ini, ya, memberitakan kebenaran bagi mereka yang belum pernah mendengarkan kebenaran itu. Ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, semua dihancurkan, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. 7 orang yang diselamatkan. Ya, dengan 7 orang lain, berarti 8 orang. Siapa saja? Nuh dan istrinya. Sem, anaknya itu, dan istrinya. Ham dan istrinya. Yafet dan istrinya. 8 orang. Suami istri diselamatkan. Kenapa? Karena mereka mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, maka dia diselamatkan. Makanya hati-hati dengan pernikahan kita secara kulit. Ya, harus cocok seperti firman Allah. Kenapa? Suami istri itu nanti diselamatkan, keluarga kita diselamatkan. Ya, jadi Nuh dan istrinya, anak-anaknya dan mantu-mantunya semua diselamatkan. Karena apa? Mereka hidup di dalam kebenaran karena sudah mengenal kebenaran. Ada anggota keluarga kita yang belum mengenal kebenaran, ini tanggung jawab kita loh saudara. Ya, jangan kita senang kita sendiri selamat, anggota keluarga kita mungkin suatu saat ketika diadili ditanya, kenapa kamu tidak percaya? Aku tidak pernah diceritani, tidak pernah dikasih tahu sama saudaraku. Hati-hati tanggung jawab itu. Beritakan. Soal mereka nolak, terserah. Tapi yang penting kita sudah beritakan. Kalau ada anggota keluarga kita yang tidak sejalan dengan kita di dalam Tuhan, itu tanggung jawab kita, saudara ya. Ayo ingatkan mereka supaya kembali beribadah, supaya kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jadi Nuh kali lagi tidak hanya menikmati kasih karunia karena dia sudah mengenal Allah dan bergaul dengan Allah, tetapi dia punya kesempatan sekarang memberitakan kebenaran. Ya. Jadi jangan senang-senang ya saudara dapat mantu kaya, tapi kalau tidak di dalam Tuhan, bahaya untuk anak-anak kita. Ya. Karena kekayaan itu tidak akan bertahan lama. Ada akhirnya. Ya. Tapi kalau kita masih bisa menikmati hidup sampai sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Sudahkah kita punya kesempatan sekarang untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang lain? Ya. Sekali lagi anugerah Tuhan itu mahal. Ya. Satu saat ada orang tua sakit. Ya. Terus dia dibawa ke rumah sakit,
kemudian didiagnosa, kemudian dokter mengatakan, Pak, penyakit Bapak ini harus mengalami yang sedemikian ini. Harus ditangani seperti ini, dan biayanya Pak 800 juta. 800 juta. Ya mungkin itu masih murah ya. Siapa tahu kalau 800 miliar. Bapak itu nangis. Dan bapak tua itu nangis. Terus ditanya oleh dokter ini, kenapa Pak? Apa Bapak nggak punya duit? Orang tuanya ngomong, tidak. Saya bisa bayar 800 juta. Karena dia kan akan diinfus, dikasih nafas buatan. Saya bisa bayar. Tapi kenapa Bapak nangis? Ternyata jauh lebih mahal nafas yang diberikan oleh Allah. Saya nggak usah bayar. Mulai dari saya dilahirkan sampai umur sekian puluh tahun, saya bernafas yang diberikan oleh Allah dengan gratis, dengan tanpa bayar. Tapi seringkali saya gunakan dengan salah. Tapi sekarang hanya baru nyedot sudah 800 juta. Mungkin juga saudara tidak pernah berpikir seperti itu. Ya. Sampai umur yang sedemikian. Ya, waktu saya jemput Jojo ke sekolah, mestinya katanya pulang jam 9:30. Saya datang ke sana 9:30. Saya tunggu, kok gak keluar sudah 9:30 ini. Ya, nah akhirnya saya ngomong-ngomong sama yang jemput anaknya yang lain. Nah, ngomong maaf ya, saya duduk di sini karena kalau saya berdiri capek. Oh iya Pak, silakan duduk. Ngomong-ngomong, jemput kelas berapa? Saya jemput kelas 10. Ibu kelas 11. Oh enggak sama ya. Ya, ngomong-ngomong begitu, saya tanya, Ibu usia berapa? Saya 45. Oh ya, kalau Bapak? Saya sudah hampir 80. Kaget dia. Ah, benar tak? Iya. Kok kelihatannya masih muda? Coba. Dia malahan orang seringkali mengira saya ini Cina. Benar Pak, benar. Aku itu orang Jawa loh. Duduk Cina. Dompetnya siji. Ya kan? Dompetnya orang Jawa, kalau dompetnya orang Cina kan beda. Nggak tahu yang beda yang mana. Benar sudah. Jadi kalau saya bisa sampai ini sudah hampir 77 tahun, ya, saya bisa menikmati nafas yang diberikan oleh Allah. Saya nggak bayar. Secara umur berapa? Dari umur 1 sampai umur 77 nyedot nafas ini gratis. Coba sudah masuk rumah sakit, mungkin masa tabung kecil berapa ratus juta sudah keluar. Ayo, kenapa kita nggak menghargai Allah kita ini? Coba renungkan sejenak. Ini satu renungan yang sangat benar-benar saudara menyentuh. Ya, gunakanlah waktu ini untuk kemuliaan Tuhan. Sementara masih ada kesempatan kita bisa bagikan kasih karunia ini kepada orang lain. Terus saudara, ya, marilah kita yang ada ini saudara, kita menoleh ke belakang, kita lihat anggota keluarga kita. Sekali lagi, memang
senenglah dapat mantu kaya, ya, dapat mantu pinter, punya gelar banyak. Tapi kalau mereka tidak percaya Tuhan, itu satu kerugian bagi keluarga kita. Nuh diselamatkan tidak sendiri, tapi beserta dengan istri, anaknya, menantunya, semua dalam satu bahtera kasih karunia Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 dikatakan di sana, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, ini ceritanya seorang ibu dari Samaria. Ya, waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea, ya, siang hari. Nah, kemudian sampai di satu tempat di Sikar, ya, maka Tuhan Yesus berhenti karena lelah, dan di situ ada sumur. Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur, ya. Nah, sedangkan murid-muridnya semua pergi cari makanan. Tuhan Yesus sendiri. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang kepadanya. Dekat ke sumur itu, dia bawa galon, ingin ambil air di sumur itu. Ya, dan ini orang Samaria. Saya dapat perhitungkan kenapa dia ngambilnya kok siang hari, ya. Enggak pagi, enggak sore, kok siang. Karena siang mungkin juga merupakan jam istirahat. Sehingga orang-orang lain sedang istirahat, perempuan ini datang untuk mengambil air. Kenapa? Karena orang Yahudi benci pada orang Samaria. Karena orang Samaria ini adalah keturunan dari Yahudi dan bangsa lain. Makanya nggak disukai. Dibenci. Nah, mungkin perempuan itu mencari kesempatan sepi. Dia datang dan sampai pada Yesus yang duduk di pinggir sumur. Kemudian Tuhan Yesus berkata, berikan aku minum. Kaget ini perempuan. Loh, Tuhan, kenapa Tuhan minta minum sama saya? Sedangkan Tuhan orang Yahudi, saya orang Samaria. Ya, jadi memang nggak ada hubungan yang harmonis antara Yahudi dan Samaria. Nggak bisa, Tuhan. Kalau kamu ngerti, kamu akan minta minum kepadaku. Tuhan nggak punya timba, bagaimana bisa mengambil air? Maka Tuhan Yesus berkata, air yang aku berikan adalah air kehidupan. Barang siapa yang minum air yang kuberikan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Wah, makin kaget perempuan ini. Dan dia berkata, Tuhan, berikan aku minum, air minum. Dia minta itu. Singkat ceritanya itu begitu, ya. Dia minta. Tuhan berkata gini, boleh, tapi panggil dulu suamimu. Loh, Tuhan, saya nggak punya suami, Tuhan. Betul, kamu nggak punya suami. Karena 5 orang yang jadi suamimu dan yang sekarang ini juga bukan suamimu. Kaget ini. Ternyata kehidupan rumah tangganya hancur. Dia nikah mungkin tanpa lewat upacara gitu, ya. Pokoknya sampai 5 suaminya, tambah lagi yang terakhir ini, itu semua bukan suamimu. Panggil, nanti aku berikan. Langsung dia, aduh, kok tahu keadaanku ya? Jadi Tuhan itu seorang nabi. Nah, setelah itu murid-muridnya datang. Perempuan ini pergi. Tapi ketika dia pergi ke daerahnya di Samaria, dia nggak diam. Cerita kepada banyak orang di Samaria itu, aku sudah menemukan dia Mesias yang tahu akan segala keadaanku. Kemudian orang-orang berbondong kepada Yesus. Ya, seperti dikatakan di sini, ya, dia perempuan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Jadi dia itu di samping orang Samaria kayaknya dia itu pelacur mungkin ya. Suaminya sampai 6, tapi bukan suaminya semua. Makanya dia tidak berani ambil air pagi atau sore. Waktu panas, waktu istirahat dia cari. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah keluar pergi dari Yesus Kristus? Maka dia cerita kepada banyak orang, dan orang itu kemudian berbondong-bondong datang kepada Yesus mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan kemudian mereka berkata, sekarang aku percaya kepada Tuhan, bukan karena perkataan perempuan itu, tetapi aku mendengar sendiri. Hebat. Karena satu orang yang sudah mengenal kebenaran, dia ceritakan kepada orang lain diselamatkan. Saudara, sekarang kita punya tanggung jawab. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 27 Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi kamu juga harus bersaksi. Kamu juga harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, kita punya tanggung jawab bersaksi. Ya. Kalau ada di antara kita yang punya saudara mundur dari Tuhan, kembalikan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, karena itu saudaraku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dengan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Di dalam bersaksi, kita tidak berangkat sendiri. Ternyata Tuhan tetap menyertai kita. Kalau ada sesuatu terjadi atas kita, Tuhan pasti bela kita. Benar saudara? Dan saya banyak melihat kenyataan Tuhan bela hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan. Ya, saya yakin kalau kita bersaksi, maka Tuhan pasti memberkati dan menolong kita. Ya. Nah, sebab itu saudaraku, mari kita tempatkan diri kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran, kemudian yang hidup di dalam kebenaran, dan yang bersaksi memberitakan kebenaran. Saya yakin Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati.